أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak rupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu, maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwasanya puasa itu sangat dianjurkan di dalam hari-hari yang mulia, yang mempunyai keutamaan. Sedangkan sebagian hari-hari tersebut terdapat di dalam setiap tahun, dan sebagian terdapat di dalam setiap bulan, dan sebagian terdapat di dalam setiap minggu. Adapun hari-hari mulia yang terdapat di dalam setiap tahun dan disebutkan kemuliaan dan keutamaannya di dalam hadis-hadis dengan pahala yang banyak adalah hari Arafah. Pertama, hari yang utama, hari yang mulia, yang kita disuruh untuk melakukan puasa sunat, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, atau yang lebih dikenal dengan hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah setiap tahun. Jadi apabila 9 Zulhijjah sunat kita puasa. Apabila 9 Zulhijjah kita hidup di 9 Zulhijjah, maka sunat kita puasa. Karena itu adalah hari yang mulia, hari yang dimana pahalanya itu banyak digunakan untuk segala macam ibadah, lebih-lebih ibadah puasa. Maka disunatkan puasa pada hari itu bagi mereka yang tidak dapat melakukan ibadah haji, khusus bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji, disunatkan untuk melaksanakan ibadah puasa di hari itu. Kenapa? Karena hari itu salah satu hari yang mana hari itu dimuliakan oleh Allah, diisi dengan ibadah, diisi dengan segala macam kebaikan, yang ibadat atau kebaikan yang dilaksanakan dikerjakan pada hari 9 atau tanggal 9 Zulhijjah dikatakan hari Arafah, itu pahalanya lebih besar. Kenapa pahalanya? Lebih-lebih tadi yaitu puasa sunat hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah
ibadah haji. Bagi orang yang kada melaksanakan ibadah haji. Adapun orang yang berhaji disunatkan baginya untuk tidak berpuasa. Adapun orang yang berhaji, ia kada disunatkan hari itu berpuasa. Bahkan disunatkan baginya untuk tidak berpuasa. Jadi bagi yang kada berhaji 9 Zulhijjah sunat puasa. Bagi yang kada berhaji sunat, bagi yang kada berhaji sunat puasa. Bagi yang berhaji sunat kada puasa. Karena repot juga mempuasa. Apalagi tahun-tahun beberapa tahun ini. Tahun ini tadi, tahun yang semalam, itu suasana di Padang Arafah panas. Dasar memang putarannya sudah. Ada warga yang kebanyakan dosa atau apa? Bapak mainnya melihat orang datang haji pina berhilang. Pak dikejar banyak dosa. Kalau pina hilang benar datang di Makkah, belum tentu. Mungkin ini lebih rajinan ke masjid. Pina putih benar datang di Makkah, baik haji mabrur ya. Belum tentu bisa kulit aja di hotel. Nyenang mabrur pada mabrur itu liyati kena diperhatikan sesudah datangnya. Apakah kebaikannya meningkat atau sebaliknya? Apabila haji orang itu mabrur, maka kebaikan yang dilakukannya lebih meningkat daripada sebelum ia berangkat haji. Itu tanda haji mabrur. Tanda haji mabrur kan? Lebih meningkat ibadatnya dibandingkan sebelum ia berangkat melaksanakan ibadah haji. Jadi ada pertanda kalau misalnya bila haji mabrur putih moha, itu kayaknya di akhirat. Di akhirat apabila orang baik bercahaya mukanya, bersih mukanya. Apabila orang jahat maka mukanya itu hitam, mukanya itu hitam, hilang dosa kita. Walau di dunia orangnya putih, walau di dunia ini orangnya bersih, tapi sudah di akhirat karena dosanya maka menyebabkan hilang mukanya tadi. Itu karena tanda-tanda orang di akhirat. Apabila buah yang putih-putih ke surgaan, bila yang hirang-hirang ke nerakaan. Itu. Bila yang putih, yang bersih, yang bercahaya, ini ahli surga. Bila yang bilang kadang ada kelihatan ini neraka. Ini di dalam sudah kayaknya di akhirat. Kalau di dunia ini kada kau diukur lagi. Ada kau diukur. Banyak benar orang hilang, banyak benar orang yang hilang telah. Banyak benar orang yang hilang menjadi wali, banyak. Banyak benar orang yang putih tapi di dunia kan. Tidak tahu lagi perhitungan itu. Nah, cuma tandanya haji mabrur dan kada mabrur tadi, lihat kena perkembangan sesudah datangnya. Apabila datangnya itu meningkat ibadatnya, asal yang biasa sebelum haji kada terbiasa ke majelis ilmu, imbas sudah datang haji rajin ngumpatan. Asal yang belum lagi berangkat haji, bakhil, piting, engket, datang haji pamurah. Nang lagi asal sebelum haji, sebelum berangkat naik haji nih, berangkat haji nih, asalnya sembahyang itu seorangan kerja kada rajin berjamaah, imbah datang di Makkah, imbah datang ke haji, sembahyangnya hendak berjamaah terus. Nah, itu menunjukkan kemabruran ibadah haji. Tentunya orang yang hendak mendapatkan haji mabrur, pertama daulah benar-benar memilih daripada harta yang halal untuk biaya di sana dan untuk biaya hidupnya atau ongkos berangkatnya dan biaya hidup di sananya. Yang satuannya halal ada. Putih nolak. Kamu
Kemudian pulang caranya melaksanakan ibadah hajinya benar-benar belajar sebelum berangkat. Jangan asalan aja. Nya ada yang labbaik Allahumma labbaik. Kita kalau sunat talbiyah. Setiap orang melaksanakan ibadah haji dan umrah, ucapan yang disunatkan memperbanyaknya, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah memenuhi panggilan Engkau. Ada yang dijawab Allah Ta'ala, la labbaik lak ya Tuhan. Aku tidak ada memanggil Ika. Ada yang dijawab Allah Ta'ala, la labbaik lak. Aku tidak ada memanggil Engkau. Tuhan indah didatangi modelnya. Kenapa? Karena datangnya tadi dengan membawa dengan sebab harta yang haram tadi. Sama aja lawan orang puasa. Puasa Ramadan tadi diterima ada oleh Allah Ta'ala. Lihat habis Ramadannya, apakah meningkat kebaikannya atau biasa aja. Nah kalau ibadatnya meningkat, terbiasa sudah sembahyang tak witir, berwitir terus. Sebelum Ramadan tadi jarang berwitir, indah Ramadan berwitir terus. Sebelum Ramadan tadi kada rajin memberi makan orang, indah Ramadan rajin memberi makan orang. Sebelum Ramadan tadi jarang baca Quran, indah sudah Ramadan terus baca Quran. Nah ini berarti puasanya itu diterima. Karena Allah menyuruh puasa supaya kita menjadi orang yang takwa apabila puasa itu diterima. Hasil daripada ibadah di bulan Ramadan, orang itu menjadi takwa selamanya, menjadi ahli ibadah selamanya. Nah, sama juga dalam sembahyang. Apabila sembahyang itu diterima, maka kejahatan-kejahatan kada rajin lagi menggali. Kada katuju lagi lawan jihad-jihad. Kada senang lagi lawan jihad-jihad. Kada kepingin lagi mengerjakan kejahatan-kejahatan. Itu tanda sembahyangnya diterima. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Quran. Sesungguhnya sembahyang itu menjadi benteng daripada perbuatan keji, sesuatu yang kada baik dan yang jadi dosa, yaitu yang munkar. Nah, jadi itu telah menyatakan keistimewaannya ibadat-ibadat. Nah, apabila puasanya diterima, maka baik kelakuannya sudah puasa. Bila hajinya mabrur, maka baik ibadatkan haji. Ini kita jangan melihat orang kita aja. Bila sembahyang kita diterima Allah Ta'ala, lihat kayak apa nih? Tujuan jaga melaksanakan nang jahat-jahat atau hati kada senang lagi kalau nang jahat. Bila hati kada senang lagi kalau nang jahat, bagaimana hilangkan nang jahat tadi? Bagaimana sedikit demi sedikit diri sudah jauh dari kejahatan, berarti itu tanda diterima ibadah sembahyangnya. Nah jadi itu menjadi pertandanya orang itu diterima oleh Allah ibadah, orang itu lebih tambah takwanya kepada Allah. Sama lah orang telah mendapatkan harta yang halal, orang telah mendapatkan harta yang halal. Inya harta yang halal itu kada mau untuk dilakukan atau digunakan kepada sesuatu yang kada baik. Banyak kalau orang yang sugih tapi bakhil. Banyak kalau orang yang banyak hartanya tapi bakhil. Di apa aja di pulau orang kan bisa mengatakannya. Orang bangun masjid kada pernah menyumbang. Orang pulang membuat pesantren kada bisa membantu. Orang misalnya ada keperluan-keperluan keagamaan kada pernah membantu, tapi hidupnya bergelimang dengan harta. Jangan bingung. Berarti pertanda bahwa harta yang dimilikinya itu kada halal. Ada halal. Nah jadi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu sunat kada usah puasa di hari 9. Ujar kitab di dalam kitab sini. Ada pun orang yang kada berhaji pak,
kayak kita nih baiklah. Ada kalau semalam, ada apa tolak sini ada jasa tolak. Nah, maka disunatkan puasa. Sedangkan berpuasa pada waktu bertentangan. Sedangkan berpuasa pada waktu bertentangan dengan yang lebih utama jika ia sampai di Arafah pada siang hari. Apabila ia sampai di Arafah pada malam ke-9 Dzulhijjah, maka tiada makruh dan tiada bertentangan dengan yang lebih utama. Hari Arafah adalah hari yang paling mulia karena berpuasa pada hari itu dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Hebatnya, puasa di hari Arafah itu menyebabkan dosa-dosa kecil diampuni Allah Ta'ala sebanyak 2 tahun. Tahun yang sudah dilewati dan tahun yang akan dilewati. Tahun yang sudah dilewati dan yang tak akan dilewati. Diampuni. Itu dosa-dosa kecil. Maksud dosa-dosa kecil itu dosa yang pernah misalnya kada disengaja melihat yang haram, kada disengaja mendengar yang haram, kada disengaja misalnya makan yang haram, itu diampuni dengan sebab ibadah yang kayak itu tadi. Nah, kalau misalnya kita tahu dengan dosa itu, walau dosa kecil, tapi kita walaupun kita tahu walau itu dosa kecil dan kita tahu bahwa itu jadi dosa, tapi kita menggawinya itu, melaksanakan, mengerjakan itu dengan perasaan bangga, maka dosa itu berubah menjadi dosa besar. Jadi ada menyebabkan dosa kecil itu bertambah besar. Di antaranya rajin mengulang-ulang dosa kecil karena menganggap itu enteng aja. Dan kedua, jadi dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Di antaranya orang yang dijadikan oleh masyarakat, oleh orang lain sebagai panutan, sebagai ikutan, maka dosa kecil bagi mereka itu adalah menjadi besar. Contoh siapa ya? Tuan guru. Contoh ulama. Nah, ulama atau tuan guru bagi beliau itu dosa kecil bisa jadi besar apabila beliau dengan sengaja mengerjakannya. Kenapa? Karena beliau contoh. Karena beliau panutan. Bah bilang, itu guru si anak tuh mengerjakan aja. Nah, kan jadi ikutan Pak. Nah, lalu menjadi besar. Dan kedua, mengentengkan, menganggap enteng dosa itu, menganggap kada ada masalah, menganggap kada jadi apa, kada apa-apa. Nah, lalu berulang-ulang menggawinya, maka dosa itu menjadi besar jadinya. Akibat diringankan. Nah, jadi dosa halus tadi. Jadi jangan diinting apa, minta gawe itu ya istighfar sudah. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap biasa. Jangan dianggap itu ada masalah, jangan. Nah, kalau dia dosa besar, kalau misalnya dosa soal sembahyang, itu kada bisa. Itu harus ada taubatnya yang khusus, qadaan, dibayar. Ada puasa misalnya, ada ngejakat, ada saling jakatan, bawa puasa sunat Arafah aja lah. Kenapa? Mengambil hak orang, kada boleh. Itu taubat yang khusus. Apalagi dosa dengan manusia, harus dengan beradab dengan manusia juga. Jadi kepada tujuh-tujuh, apabila orang itu kada dikhawatirkan jangan membinasakan, maka berminta ampunnya dengan terperinci. Minta maaflah. Ingatlah bahari kehilangan sandal di masjid. Ingat aja gini. Orangnya ini kan ada penamparan, ada. Orangnya kada jaga, kada wani itu ada. Nah, kalau kita kepada
Ingatlah kita bahari kehilangan sandal di masjid. Ingat banajinya. Kenapa sandal kamu warnanya hijau kalau ijinya hijau? Nah lah, aku minta ridho kalau nikah itu aku mencuntaknya. Aku ridho. Kayak pegang apa aja sudah tiap lagi hari buat. Ada masalah lain kan? Tapi yang aku pakai sampai ini hancur dulu sudah. Benar itu panggil lagi. Nah, jikalau orang itu akan membinasakan kita dikatakan, kita politik, dahulu dengan ucapan, dengan panggilannya. Jadi kita ingatlah sampian dahulu kehilangan sapi dan motor. Ingat pada aja sih sampai waya ini sini aku sangkal aja lagi. Kalau kata orangku di sini namanya cuntan itu sumbalik coba. jangan kepada. Pak saya ya ulunlah hadir ulun yang lain. Dia nak hendak bulik nyere. Ulunlah minta ridho kalau ada salah belum pian, kalau ada tak ambil hak pian, kalau ada tak bicarakan namanya kita hati pian, kalau ada tak gawinan pada menyamakan perasaan pian, kalau ada tak ambil yang ada pian ridho, ulun minta ridho lah. Apa aja sih? Ridho akan aja selamat. Cuma apabila apabila dikhawatirkan membahayakan, wajib disambat atau disebut akan kesalahan lain. Secara mufasir Arabnya, secara terpelincir. Orangnya kata juga kan menyakiti juga kisahkan. Ada kalau ya. Yang pernah kalau sehari kali jadi kawin. Intinya, jujur aku pernah kali jadi kawin dulu. Padahal dia 5 hari lagi jadwal nikahnya itu sampai. Cuma kenapa kan jadi diberikan orang di tujuan. Itu Pak ya Pak. Ini apa artinya jodoh? Oh ada aja kan bagus sekali. Jodoh oh ada ini. Mungkin dari kita misalnya itu dahulu tuh ada yang mengganggu, ada yang mau jadi kurang jadi loh kita mengambil pinang. Apa kajinya sebabnya yang penting dan iya ini jodoh itu kan aja. Kayak apa jadi kita jaga ikan tahu bang lawan nama haor, ada apa baiknya ada saya aku jodoh kan aja udah. Sama apanya aku semalam orang bilang. Bisa. Ada menyakiti juga kan? Jangan menyakiti, jangan. Wajib kita menyelamatkan diri. Nah, yang bisa bunyi aja. Bicaranya. Dilihat utuhnya juga sudah. Ada mungkin juga tapi hendak menyakiti kata kawai juga. Ibu-ibu bubukahan bisa enggak? Kalau bubukahan sendiri enggak? Nah, jadi itu taubat yang khusus. Jadi kesalahan lawan manusia itu jangan diintingkan juga. Banyak tingkatnya Jerman salah lawan manusia. Nah, kada terasa kita dosa lawan manusia adalah di antaranya kita atau membawa sesuatu makanan misalnya, atau kita memasak makanan nang orang lain tuh kepingin kita ada memberi, maka kita berdosa itu. Oleh karena itu apabila nanti kita makan tak baunya pina waktu dimasak baunya pina kuat benar, tuh pikirakan nang dihiga-higa. Pikirakan nang dihiga-higa. Di akari itu. Makanya ujar Nabi apabila engkau memasak marah itu apa ya? Daging kambing dimasak nah kayak dengan asam tuh warnanya. Apabila engkau memasak marah maka banyak kuatnya. Supaya apa? Jangan berbagi-bagi karena baunya itu harus benar. Nikah dana membenam iwak panggang ayam, manggang ayam, manggang itik, manggang wah baunya luar biasa, menangis anak orang. Hendak ingat
Jangan. Jadi apabila nang jagar dimakan tak, apabila jagar dimasaki baunya kemana-mana, itu kalau bisa perhatikan jiran. Nah, dikhawatirkan nang mencium itu ada nang hendak kena. Sampai misalnya nyatakan kuring daripada hendaknya tak, sampainya kada kau makan, sampainya kada kakaruan pikirannya daripada kehendakan nang makan yang kita masak tadi, akhirnya kada kawa, hanya kada makan, lalunya kada karuan pikirannya, jadi dosa ya. Nah membawa kayak juga, datang di pasar durian, digantong di sepeda motor, durian, rambutan. Selama yang dilalui ini ada berempat nama ngidam. Mulai pasar kalau kita nih berempat nama ngidam, ada kalau makanan yang kita tukar tadi, gara-gara kita membawanya itu terbuka. Jadi apabila kita tuh menukar sesuatu barang makanan atau itu dicari jalannya supaya orang jangan sampai melihat kalau kita kada mau berberian. Kalau kita kada mau memberikan itu adatnya di Islam. Supaya jangan sampai menyakiti perasaan orang. Angka itu kita mendidik anak kayak gitu. Nah duit naklah. Apabila ikan nukar, nah duit. Apabila ikan belanja di sekolahan, siapa ada nang parak ikan atau kawan kamu yang mengiringi ikan, beri makanannya sedikit demi sedikit sama sedikit maka. Mun ikam kada kawa memberi, asa hendak banyak makan, kada hendak memberi, jangan di hadapan orang memakan. Cari jalan supaya jangan dilihat orang. Kasihan anak orang hendak dididik anak tuh dahulu oleh anak. Cuma didahului bila nyanu bari nak lan bagus kayak itu. Jangan apabila ada batu tuh kalau berabun pemakan pikir cara dia anak. Orang dididik kayak itu dahulu. Nah, apabila ada kawan, sewaktu kita makan, sewaktu kita menukar misalnya ada kawan, nah ini ada nukar, ditawari, bilanya hendak beri. Dididik ke anak ini supaya jadi orang nampak murah, sebab manusia nampak murah itu akan berakhlak baik. Manusia nampak murah itu akhlak baik, ya. Kada pahirian, kada pandangkian, orang nampak murah kan? Orang nampak murah itu karena timbul rasa penyayangan. Apabila penyayangan adalah pemarah, ada. Adalah pendendam, ada. Adalah pendangkian, ada. Karena sifatnya sudah ada penyayang, pengasih. Apa didikan pertama? Yaitu pemurah. Nah, apabila udah terbiasa berberi, karena suatu saat kada kau memberi, kasihan dia. Nah, kenapa jadi kasihan? Karena udah terbiasa menguntungkan orang. Jadi didikan yang paling bagus bagi anak-anak kita di antaranya yaitu pekerjaan pemurah. Satu juga berberi. Tentunya dilatih ya Allah. Kalau kita hendak memberi siapa kan? Nah, unjuk nak lawan si anak. Di masjid, nah, aja di masjid. Kan seseorang membuat anak aja sholat, nak buat anak. Iringannya, anak seorang membuat, seorang mati, anak terbiasa. Kita mati, anak terbiasa, lalu amal jariah tetap jalan. Anaknya ada dibiasakan dan kada dilihatkan, orang kebaikan-kebaikan, lalu anaknya kada terbiasa. Nah, pakai buat ada pulang gelap, tarik situ. Karena kan jadi anak ini membiasakan sifat di dalam hidupnya menjadi orang yang pemurah. Karena sifat pemurah ini menyebabkan kelakuan akhlak mulia. Adapun akhlak mulia ini adalah salah satu perkara yang sangat menyebabkan yang sangat berat dalam timbangan kebaikan di akhirat. Yang ada mau ke warung memang ada duitnya. Karena kan biasa membedakan orang. Kalau pemalar ini ada sebaliknya. Bila ada berduit, mencari orang yang ada di warung supaya minta bayar. Jadi didikan lawan anak cucu kita cinta kepada Nabi,
Cinta kepada Nabi itu diantaranya menanamkan cara-cara Nabi. Itu dulu adibu auladakum ala thalathi khisalin ya Nabi. Lajari anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Bahasa Inggris ada, matematika ada. Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Lajari anak-anak kamu itu, apabila Nabi itu mau menyuruh caranya melajari, maka itu berarti jaga jadi baik. Karena Rasulullah itu, Nabi kita itu hidup beliau selalu hendak menguntungkan orang. Jadi apa-apa yang disuruh sidin laksanakan, apa-apa yang dipraktikkan sidin, kalau kita contoh pasti sudah akan menguntungkan kita. Karena Rasulullah itu menjadi rahmat kalau. Setiap apa yang dipraktikkan beliau dan diucapkan beliau, kita ikuti, maka itu kita mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kebaikan bagi kita. Pertama, Nabi menyuruh kepada kita kalau berisi anak, didiklah anak itu supaya cinta kepada Nabi. Makanya apa arti cinta dengan Nabi? Disuruh mempraktikkan kelakuan Rasulullah di dalam dirinya dan menanamkan ingat di hati kepada Rasulullah atas dirinya itu. Jangan itu memang kayak itu. Ada kita ini kan anak-anak. Jadi semestinya sebutin itu dilajari. Nah, Madinah kan Rasulullah ke-7 mandi. Itu semestinya. Jadi anak tuh ada nakal karena hatinya dibersihin sudah. Setiap seseorang yang ada hubungannya dengan Rasulullah pasti baik. Pasti baik, pasti menguntungkan. Dididik dulu anak Madinah. Rasulullah ke-7 mandi. Nak gigi sikat makan. Rasulullah bersikat gigi. Karena alasan yang lain itu apa? Nah, pakai baju yang rapi, yang bagus. Rasulullah ke-7 nanti itu. Lalu kayaknya kesamuan ditanamkan Rasulullah. Lalunya bertakon, siapa itu Rasulullah? Baginya. Rasulullah itu nakai, sidin itu yang paling dicintai Allah Ta'ala. Yang paling disayangi Allah Ta'ala. Siapa yang ke-7 Rasulullah, maka Allah ke-7 orang yang ke-7 Rasulullah. Oleh karena itu, turuti gawian Rasulullah supaya dikatujui sidin, supaya dicintai Allah. Mun Allah cinta, apa nak terjadi? Mun Allah cinta, nah apa aja diunjuk Tuhan, apa aja nanti kehendaki diberi Allah Ta'ala. Pemuturan diberi Tuhan lagi ya. Ini akan tuh lah ya. Akan tuh kan hendak lah ya. Pemuturan diberi. Karena kayak orang Tuhan memang Tuhan punya duit kasar. Ya anak lain sesuai. Aku membawa anakku anjir mana? Maka membawa anakku halus. Aku masukkan ke mana? Hijir Ismail di bawah orangnya deh. Pancuran emas. Jadi jangan anakku nak deh. Pinta apa kata dipinta sini bapaknya nggak pasti. Bapaknya kalau Tuhan anak minta apa? Minta es krim nya. Iya, kan. Minta es krim nya. Anak-anak hobinya nih. Tapi nya sudah tertanam. Nah kita menanamkan orang bahwa kita meminta kepada Allah. Kita kenalkan bahwa Allah itu maha memberi. Nakawa memberi, nakawa mendatangkan, nakawa menjadikan, maka mintalah kepada Allah. Ini bang minta, nanti diberi. Jadi ada timbul senang dengan Allah, ada timbul cinta dengan Allah. Kan kayak itu sebenarnya didik di anak kita itu dengan praktek selalu mengikuti Rasulullah. Jadi mulai lagi ke anak tuh sudah ada perasaan hatinya itu ingat tahu mengikuti dengan Rasulullah. Lalu cinta caranya orang mengikuti itu cinta. Mengkadang mengikuti kada cinta. Mengkadang mengikuti kada cinta. Coba orang telah cinta benar lawan bini.
Banyak ya nak kadawani lawan bini, bukannya kadawani bertampar bakar hati. Cuma nya daripada sayangnya lawan bini toh, kada hendak anggaran bini itu tak pisah lawan bini. Kada hendak lawan bini, kada hendak bakal lagi lawan bini, kada hendak berhubungan lawan bini. Daripada saking sayangnya lawan bini, itu rutinnya terus tak. Yang nang bini banyak tukarakan dalam dangdut. Ada di dalam apa? Karuncong, kira karuncong. Jadi kalau telah dangdut dia kawinkan. Biar karuncong tukarakan. Berapa bila? Bulusin. Itu karakan nang bini, nang laki paikat. Damai. Maka nang laki itu nang bini betagihan karuncong. Ada mengingat mencari duit, cari taros duit, kata halal haram nih. Bini menyuruh, kenapa jadi masih benar? Sayang sih dia, orang bini sih dia sayang. Cari sih sudah kawan karakan jarang keruncung tadi. Nama pulang, tukarakan jarang bini pulang, salut. Nah kayak apa? Nang curing. 2 kali nang bini memakai tas salipon. Kenapa di kampung bersalok-salok? Musim kemarau ini pulang. Tangan berlangkang. Macam-macam nang ditagih nang bini. Tangan malam setengah 1 sudah. Hari hujan, jangan bini kalau kapar-kapar. Tukang carian kalau ada nasi goreng kan bangun kan benar. Nah aku negara lagi itu mengurus video motor kan apa? Bisa ada tempat kita harus pahit kah? Kayak apakah rasanya untuk melaksanakan perintah yang disayangi tetap dijalankan karena itu sayang kan? Nah itu juga kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita sayang kepada Rasulullah, kalau kita mencintai Rasulullah, maka biasakanlah kehidupan kita itu selalu mengikuti Rasulullah. Tapi katakanlah mengikuti Rasulullah, gawiannya dilaksanakan, hatinya arahkan kepada Rasulullah. Hatinya diarahkan. Jadi anak tuh kagenangan bila mandi mengikuti Rasulullah. Bila dia bersikat gigi mengikuti Rasulullah. Apanya dulu mandi? Mandi nak Rasulullah satu mandi. Bentuk ketinggian itu dia, ketinggian apa? Ada ketinggian itu dasar Nabi mengajari kata adibu auladakum ala salasi qiswan. Hubbi nabiikum, cintai Nabi kamu. Hubbi ahli dan kecintai keluarga Nabi kamu. Kemudian hanya suruh baca Quran, lajari Quran. Nah 3 macam itu Nabi mengajari. Pertama, cintai Nabi. Lajari, didik anak supaya mencintai Nabi. Kemudian didik anak supaya mencintai keluarga Nabi. Kemudian didik anak dengan Al-Quran. Dilajari membaca. Kemudian lajari memaham. Lajari pula mengamalkan akan isi Quran tadi. Niscaya anak akan menjadi orang yang baik, yang menguntungkan kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Adalah kita kira-kira maka itu mengajari anak yang sahabat Rasulullah jadi giring Pak. Makanya itu jalannya seperti itu harus kayak itu caranya kalau kita hendak bisi anak yang bagus sesuai yang kayak dilajari daripada atau dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada terdengarlah kita itu aturannya namanya itu. Hendak minum pulang diambilnya tangan kiri, ambil banyak tangan kiri. Jangan saya, kan dia tetap kada boleh menyuruh anak, menakur anak dengan kekerasan, jangan. Nah, sayang, jangan kayak itu sayang. Nah, jangan kayak tangan kanan kayak Nabi sunnah minum, Rasulullah minum dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri kayak syaitan. Kalau tangan kanan Rasulullah nanti ikuti. Jadi tangan kanan nakai niat menuruti Rasulullah. Anak-anak itu kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Fa inna abawahu yuhawidani wa yuslihan. Ada
Tiap seakan-akan itu seperti kertas tersalah aja curitnya apakah itu kalau dicurit dengan tinta nang hitam maka akan menjadi hitam atau hiram. Dicurit dengan warna tinta nang hijau maka akan jadi hijau. Itu dua apa yang kita masukkan ke dalam otak dan pikirannya anak. Apabila anak terbiasa mulai lagi halus itu mengikuti salat, mengikuti orang-orang saleh, mengikuti Rasulullah, maka kebiasaannya sampai dewasa, sampai menjadi orang yang Tuhan, anak itu selalu ittiba dengan Rasulullah. Orang yang selalu ittiba dengan Rasulullah, orang itu kada berusaha jargonnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nyaman anak kita nyaman. Allah sayang launinya, Allah cinta launinya. Nah, pada yang baik-baik diberi Allah sayang Pak. Allah sayang yang baik-baik diberi Allah. Dicakalakan, dirajinakan Allah dalam ibadah, dirajinakan Allah dengan menuntut ilmu, dipahamakan Allah pulang ilmu yang dipelajarinya. Kemudian dijadikan Allah pulang ilmu yang dipelajari tadi untuk dipakainya. Dan semua nama atur, nama menjadikan makhluk ini Allah Pak. Nah menjadikan dan mengatur ini Allah. Kalau kita hendak dijadikan diatur Allah dengan yang baik, carilah jalan untuk dicintai Allah. Karena Allah kada mungkin memberi kalau kada dicintai. Allah Ta'ala kada mungkin menyakiti bagi orang yang sudah dicintainya. Siapa orang yang dicintai Allah? Orang yang selalu hidupnya mengikuti Rasulullah. Jadi orang yang jadi baik, kehidupannya banyak. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita, anak kita, keluarga kita sudah dijadikan tradisi, nang diikuti, nang dituruti, nang dilaksanakan, dikerjakan, hanya mengikuti Rasulullah, maka hidupnya berperilaku yang baik. Karena Allah sayang kalau nang baik ini diberi Allah. Andai kata ada kagawinan kada baik, karena kita bukan nabi, bukan rasul, kita kada nabi, kada rasul, kada, lalu gawian itu pekerjaan itu kadang-kadang ada yang salah. Apa janji Tuhan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah baiknya diberi Allah, nah salahnya diampuni Allah. Apa sebabnya? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah cara pendidikan manusia supaya menjadi orang yang baik. Siapa yang salah? Yang anak nakal. Kita karena kita sudah pernah mendengarkan suara di telinganya itu masalah Rasulullah. Tidak pernah kita. Jadi kita juga salah makanya minta maaf kalau bisa lawan kita lawan anak tuh. Maafin abah nih, maafin mama nih. Jangan beginian tak. Maafin mama nih. Sebab mama, sebab abah makanya jadi nang ikan mereka ada baik kurang bagus minta maafin. Pak kalau bagus lah. Kalau Allah pulang bertaubat, banyak istighfar, amanah. Ini amanah Allah kalau anak menjalankan nang dititipi Allah Ta'ala seorang ada beres. Kada bisa menjalankan apa yang sudah diamanahkan Allah Ta'ala. Itu didikan anak supaya jadi orang baik. Mulai di rumah dulu. Minum, makan, suruh mandi, semua itu isi dengan Rasulullah aja. Dengan ittiba dengan Rasulullah. Ini jalan yang terbaik bagi siapapun hendak jadi orang baik. Termasuk kita ngantuk-ngantuk gitu juga. Anjing musabarata untuk kenal dengan Rasulullah. Anaknya selalu ingat Rasulullah. Berarti di rumah itu seakan-akan Rasulullah ada. Rasulullah ada di rumah situ karena berataan terarah hati kepada Rasulullah. Kalau di rumah itu ada Rasulullah, kalau di tengah-tengah keluarga satu kaum itu ada Rasulullah, apa janji Allah? Maka Allah yu'adzibahum wa anta bihim. Allah kada akan mengadab satu kaum selama kamu berada di antara kaum itu. Selama ada Rasulullah, aman daripada adab. Selama ada Rasulullah, aman daripada siksa. Selama ada Rasulullah, aman daripada banyak musibah. Kenapa ada di rumah nyaman, bahagia, sabarataan. Di rumah tenang, sabarataan. Walau hidup sederhana,
walau keadaan pas-pasan, tapi bahagia sebenarnya. Kenapa jadi bahagia? Karena Allah memberikan kasih sayang kepada orang itu daripada jauh daripada musibah yang dalam. Yang ada tanto, nanti sakit itu bisa menyakitkan ke hati dan tanto. Ada tanto, bisa aja nak kayak potongan sakit tapi nyaman. Berurut tuh jawabannya. Berurut tenang doang nih. Kalian sakit kelak tapi sekalinya nyaman. Kadang-kadang kita melihat rumahnya kasihannya itulah rumah pindah buruk, makanannya pulang diidihi di rumah. Masa abang kayak itu aja kasihannya ininya. Padahal anak itu bisa lebih bahagia daripada kita. Lebih bahagia daripada kita. Jadi kebahagiaan itu bukan didapat daripada mewahnya, hebatnya, harapnya, istimewanya, keduniaannya, tapi kebahagiaan itu didapat sesuatu. Kebahagiaan itu didapat dikarenakan sebab dicintai Allah. Dan ada bahagianya orang sugih kah bilang ada baik dilihat ada bahagia. Ya nak kemana-mana atau hidup karena mencari kebahagiaan. Ada orang di rumah aja, di kamar aja bahagia ya. Tenang aja. Karena kebahagiaan itu dapatnya di waktu dalam kebaikan. Selama hidup kada baik, kayak apa aja yang hebat dari apa aja mengisi kehebatan, kada bahagia. Nah jadi kayak itu caranya apa? Apabila kita hendak mendapatkan kebaikan dari Allah, maka tanamkan di dalam diri kita adalah selalu mengikut daripada cara-caranya Rasulullah. Tapi dibujurkan Allah. Nah, mulai kebiasaan hidup. Puasa deh. Nah, jadi tanda-tanda itu, tanda-tanda haji, tanda-tanda orang anut meningkatnya kebaikan daripada biasa. Kalau bertaubat, kalau salah kepada manusia, maka hendaklah minta ampun, minta halal, minta ridho kepada manusia. Kalau orang itu misalnya dikhawatirkan mencelaka anak tadi, maka boleh ada dengan terperinci. Secara jumlahnya itu, aku minta ridho benar, minta maaf, minta halal, minta ridho, pas ada tamakan, tak ambil, tak sambat, tak ada menyenangkan, tak ada menyebabkan kepada ridho. Ini jadi itu. Karena mau dikisahkan tadi bahaya. Namun kada membahayakan, disahkan. Ya, jadi hari Arafah adalah malam ke-9 Dzulhijjah selama 2 tahun, yaitu dosa sudah lewat dan akan datang. Kemudian puasa Asyura, nih belum lagi deh. Puasa Asyura 10 Muharram. Itu disunatkan puasa 10 Muharram. Ini bulan apanya? Dzulhijjah. Habis apa? Habis apa? Bulan apa? Bulan Muharram. Kalaunya ada kiamat. Kiamat kejadian. Bilanya 10 Muharram, nah disuruh kita untuk puasa. Sunnah pokoknya. Karena puasa pada hari itu dapat menghapus dosa-dosa kecil dalam tahun yang lalu. Ini kan bawa ukuran adik. Kalau puasa Arafah kan itu katanya. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Kalau puasa 10 Muharram bang, dosa-dosa yang berapa tahun ada? Selama kita hidup, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, diampuni Allah Ta'ala semuaan. Berapa tahun jumlahnya? Asal kita apabila puasa 10 Muharram itu atau hari Asyura itu diterima Allah. Tapi bila diterima Tuhan puasanya. Nah kayak puasa diterima Allah, pertama makanan untuk buka dan sahurnya itu halal. Dan kemudian puasanya itu dijaga. Jangan melihat yang haram, jangan mendengar yang haram, jangan berpikir yang haram, jangan berjalan kepada yang haram. Di rumah dia tetap. Apabila diterima, maka hasilnya dosa yang dari mulai lagi ke anak sampai ini diampuni Allah Ta'ala dengan halus-halusnya tadi. Nah ibarat benar, hanya kau memberilah hari Asyura.
Dan 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah di dalam hadis disebutkan, "Ma min ayyamil 'amali fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min ayyami 'ashri Dzulhijjah. Anna shawma ayyamin minhu ya'dilu siyama sanatin wa qiyamul lailatin wa qiyamul lailatin minhu ya'dilu qiyamal lailatul qadri." Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini aja pula. Dia bisa hari ini kitabnya. Sama yang menurut dapat kiamat. Nah, jadi diumumkan keberadaan kepada yang hadir pada hari ini atau yang hadir bahwa esok hari Sabtu lah. Nah, esok hari Sabtu ada acara haul dan usanggul di Bubastidin ditatakan. Nah, jadi bagus benar tak hadir ke sana acara haul dan usanggul esok diadakan di Bubastidin. Waktunya pagi jam 9-an kira-kira dimulai. Nah, jadi besok acara haul dan usanggul di Bubastidin ditatakan. Ada lain kita menghargai, memuliakan orang soleh supaya mendapat kasih sayang atau kecintaan dari Allah. Karena orang soleh, orang wali, orang alim, mereka itu adalah orang yang sudah dicintai dan dimuliakan Allah. Akrimul ulama fa innahum indallahi ulama. Muliakanlah orang yang alim karena mereka itu mulia di sisi Allah. Nah, jadi itu mudahan kita kawal aja supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah sebab dia, syafaat dari Rasulullah sebab dia, dan yaitu mendapatkan keampunan dari Allah dengan berkat kita meminta ampun kepada Allah dengan berkat apa? Dengan berkat kita berharap orang yang dicintai oleh Allah Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
Muhammadur Rasulullah. Salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam. Salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam. Salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا الحمد لله على كل أهل أهلنا نسألك حبك وحب كل عمل وقربنا إلى ربك اللهم صل على ما علمنا ولا تتبعنا يا كريم وقفنا في الدين وعلمنا التأويل ونبلغ عن استقامتك على كل شيء رضي الله عننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا تقدمنا بالعمل والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني حميد مجيب وكيل لنا بحلالك الحرام بذلك المقصود وجعلنا سواه من سرنا نزيرا مقام المدينة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المطهر ورسول صلى الله عليه وسلم وتولى النصر وتولى النصر وتولى النصر بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص طلب العلم واشهد من جميع برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم توفنا بعبادتك وجعل سبيلك اللهم توفنا بعبادتك وجعل سبيلك اللهم توفنا بعبادتك وجعل سبيلك اللهم تلقي السلام الرحمن وسلم السلام الرحمن من يسمع الرحمن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل رسولك بالبلاغ تقبل ثم قرأنا مع بها من الخيرات وذكر صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم سلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بلسان الى يوم الدين سيدنا سيدنا رسول الله وعلى سيدنا رسول الله وصحبه رسول الله وانصار رسول الله المهاجر مع صلى الله عليه وسلم شهدنا وعلمنا ووالدنا وجدنا وجدتنا وخالنا وخالاتنا عمنا وعماتنا كبيرا أحب أسنا إلينا ولمن نقل ولمن أصلك وعليك ومنا ومن المسلمين مسلما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعتمدنا وجعلنا بدأنا من النار اجبنا من النار سترنا من النار واتقنا من النار جنة من النار سلامة من النار اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل ربنا من حقرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك سميع عليم وتب علينا توبا رحيم صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم